Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. وجعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menegakkan langit tanpa tiang, yang telah membentangkan bumi tanpa batas, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang paling pelit bukanlah orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Orang yang paling pelit bukanlah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Tapi orang yang paling pelit ialah ketika Nabi Muhammad disebutkan, ia tidak mau bersolawat kepadanya. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dan agar kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, yang saya hormati, tak terasa menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu. Kita akan berpisah dengan bulan yang penuh ampunan ini. Marilah kita introspeksi diri kita. Apakah telah cukup amal kita? Apakah telah pantas kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena orang yang merugi ialah apabila Ramadan berlalu kepadanya, tapi dia masih membawa dosa yang sama. Tidak ada pengurangan dosa, tidak ada pengampunan dosa daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pertimbangan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Di sini perlu kita bagaimana cara kita mengaplikasikan dua karakteristik ini. Yang pertama dengan penuh keimanan, yang kedua dengan penuh pertimbangan. Yang pertama dengan penuh keimanan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya salah satu rukun iman ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman terhadap sifatnya. Dan di antara sifat-sifat Allah ialah Allah Maha mendengar. Ialah Allah Maha mendengar, ialah Allah Maha melihat. Jikalau kita merasa Allah melihat kita, maka kita akan merasa dalam pengawasan Allah setiap saatnya. Dan orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, maka ia akan senantiasa merasa Allah mengawasinya. Maka meningkatlah amal ibadahnya, maka meningkatlah solatnya, maka meningkatlah baca Qur'annya. Yang sebelumnya hanya baca Qur'an 1 kali khatam sebulan, sekarang menjadi 3 kali khatam sebulan. Dan orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjauhi perkara maksiat seperti berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi yada' ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh terhadap ia menahan rasa lapar dan hausnya. Dan ada 4 perkara maksiat yang apabila kita lakukan di bulan Ramadan ini akan mengurangi pahala puasa kita, bahkan sampai tidak bernilai puasa kita di hadapan Allah. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, berdusta. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, durhaka. Dan yang keempat, menggibah. Ini ada 2 pendapat mengenai ini. Yang pertama, pendapat dari Aisyah dan ulama fuqaha dari kalangan salaf. Mereka berpendapat bahwasannya 4 perkara ini dapat membatalkan puasa dan harus diqada di hari yang lainnya. Sedangkan pendapat kedua, yaitu pendapat dari sahabat-sahabat lain dan ulama dan jumhur ulama berpendapat bahwasannya ini tidak membatalkan puasa, namun membuat pahala puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pendengar, kita telah berpuasa dari pagi sampai malam, tapi apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus.
Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan haus. Maka, marilah kita tinggalkan 4 perkara ini, agar puasa kita bernilai di hadapan Allah. Dan yang kedua, jikalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada karakteristik kedua, yaitu berpuasa dengan penuh pertimbangan. Orang yang berpuasa dengan penuh pertimbangan, maka ia akan senantiasa mengatur waktunya dan tidak akan membiarkan 1 hari, 1 menit, bahkan 1 detik saja di bulan Ramadan ini terbuang dengan sia-sia. Karena apa? Berbuat baik di bulan Ramadan ini pahala yang berlipat ganda dan peluangnya terbuka luas. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman mengenai waktu, banyak bersumpah mengenai waktu. Wal 'asr, demi masa, wal fajr, demi fajar, wal lail, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha, dan banyak lagi selainnya. Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu, agar kita mewanti-wanti waktu kita untuk tidak terbuang dengan sia-sia. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jikalau kita hari ini belum bisa memaksimalkan waktu kita, maka ya mulai hari ini juga kita memaksimalkan waktu kita. Karena apa? Orang yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Dan orang yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka itulah orang yang merugi. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, orang yang berpuasa dengan penuh pertimbangan, maka ia akan memaksimalkan ibadahnya, ia akan memaksimalkan waktunya, ia akan memaksimalkan cara dia untuk menahan maksiatnya. Dan orang inilah yang insya Allah akan diampuni oleh Allah dosanya. Orang inilah yang insya Allah akan bernilai puasanya. Dan orang inilah yang insya Allah akan mendapatkan derajat takwa seperti yang telah dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan salah. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.